Bapak Ibu, kita mulai. Ini adalah namanya modul budaya positif. Sebelumnya ulun tanya dulu sama Bapak Ibu nih, budaya positif itu seperti apa yang kita bayangkan? Apakah ada dari ibu-ibu yang sudah tahu tentang budaya positif di sekolah? Iya, jadi Ibu Asrita, budaya positif itu seperti apa yang kita bayangkan? Iya, jadi kita bayangkan adalah sekolah yang nyaman ya Bu, sekolah yang nyaman, sekolah yang disiplin, sekolah yang apa namanya, pokoknya teratur lah. Itu dinamakan tentang budaya positif. Bapak Ibu, ulun perkenalan diri dulu. Nama ulun Daud aja. Mungkin semuanya sudah kenal ya semuanya. Karena ulun mengajarnya di sini Daud aja. Oke, ulun dari SDN Telaga Sari. Hari ini ulun menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman ulun. Dilanjut Bu. Ya, yang pertama adalah ulun berbagi pemahaman tentang tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi dari pemerintah ini ingin menerapkan tujuan belajar yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara supaya pemikiran kita berubah dari yang dahulu menjadi yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Itu tujuan pemerintah untuk mengadakan sekolah penggerak atau program guru penggerak, Bapak Ibu. Bagi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuannya dilakukan proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kesenangan. Jadi kita itu dituntut untuk menuntun. Menuntun itu kan kita menuntun anak. Menuntun itu kita juga memberi semangat ya, memberi semangat, terus apa namanya, pokok membimbing ya, menuntun itu seperti itu. Jadi kita anak itu kita tuntun. Itulah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bu, next. Kemudian menurut filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai pemilik lahan kebun. Jadi sekolah ini ibaratkan kebun Bapak Ibu. Sekolah kebun, terus tumbuhannya siapa? Tumbuhannya anak. Ya. Jadi ada yang kita misalnya menanam jagung, ada yang menanam jagung, ada yang menanam kacang tangan, ada yang kacang panjang, kubis, apa lagi Bu? Padi, apa lagi? Palawija, Ibu Sri nanam cabai. Nah, gitu juga anak-anak. Anak itu kodratnya sudah ada tersendiri. Jadi tidak mungkin kita menjadikan tanaman jagung itu berbuah cabai. Tidak mungkin. Begitu juga kita menanam padi, kita harapkan berbuah semangka. Tidak mungkin Bapak Ibu. Itulah filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Sehingga perbedaan kodrat anak-anak itu kita diperlukan strategi pembelajaran untuk menjadikan anak-anak itu sukses ke depannya. Jadi tidak bisa kita samakan cara menanam jagung dengan cara menanam cabai. Tidak bisa. Kemudian cara pemeliharaannya, misalnya kita menanam padi semua, tanah itu subur, tanahnya sudah subur, sekolahnya sudah bagus. Kemudian padinya kita tanam, kalau tidak kita siram gimana padinya? Berarti gagal panen. Kita harus mengetahui cara merawat. Kita harus mengetahui pupuknya yang bagus untuk padi apa. Jangan sampai pupuk untuk padi kita pakai pupuk sawit. Salah berarti.
Nah, jadi kita harus mengetahui kepadinya apa yang diharapkan padi begitu Bapak Ibu, gambaran tentang filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Sedikit ya. Terus kemudian konsep inti budaya positif itu ada 5, enggak 5, ada 8 ya. Nah, ada 8. Ini yang harus kita kuasai Bapak Ibu. Ini yang pemerintah inginkan kepada guru-guru, bahwa 8 konsep inti ini yang harus kita kuasai dan merubah paradigma kita, merubah cara kita untuk mendidik. Ulun setelah belajar ini ulun sangat merasa gitu bahwa selama ini ulun belum menerapkan ini. Setelah mempelajari ini, makanya ini adalah materi inti dari program guru penggerak yang diharapkan pemerintah untuk kita memahaminya dan menjadikan budaya kita sekolah kita positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia. Nanti ini sangat penting dan sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Next. Nah, perubahan paradigma belajar dari dulu sampai ke kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita kurikulum merdeka kan, pembelajaran itu dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya yang sudah Allah jelaskan tadi, yang kodratnya bermacam-macam sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya adalah pemerintah ingin menjadikan kita itu belajar sesuai dengan hasil itu profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Coba kita lanjutkan. Ini profil pelajar Pancasila berkesinambungan global yang seperti kita susun kemarin Bapak Ibu, visi-misi kemarin ya. Gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Kemudian ini ada semacam ilusi yang sekarang kita tanamkan di benak kita. Ternyata menurut model ini kita salah. Dan setelah kita cermati, ternyata memang kita harus merubah mindset kita ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Benar nggak guru mengontrol murid? Menurut kita benar kan? Menurut kita benar. Ternyata pada dasarnya kita tidak dapat memaksa. Ya, tidak dapat kita memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol. Tampaknya kita yang mengontrol, padahal murid sendiri yang membuka diri untuk dikontrol. Ini yang sebenarnya terjadi. Next. Bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sudah meyakini bahwa penguatan itu positif dan sangat bermanfaat bagi siswa kita. Benar, itu menurut kita. Tapi penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu saja, Bapak Ibu. Ya. Dan mencoba untuk menolak kehidupan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketergantungan murid terhadap guru saja sebenarnya. Ya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ulun sendiri sering, jangan si A misalnya, si A sini, kamu membuat pelajaran gaduh, dia merasa bersalah.
Menurut kita benar kan? Menurut saya itu merasa benar kemarin. Tapi setelah mempelajari ini, pikir-pikir, oh iya ya. Ternyata guna kritik dan rasa bersalah itu menuju pada identitas gagal. Kasihan muridnya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yang merasa bersalah tadi bu. Kita kan sering juga kadang disalahkan oleh atasan kan? Jadi kita merasa bersalah juga kadang. Ya, begitu juga murid. Ya. Itu merupakan identitasnya gagal. Ya, menurut model ini. Dan kita pikir-pikir ternyata benar bu. Mudah-mudahan nanti saya sendiri yang merubah dari apa namanya strategi belajar kita. Lanjut. Kemudian selama ini kita berpikir bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Seperti kakak anak kita kan ada 5 misalnya. Kakak yang di atas itu kadang memaksa adiknya itu. Seperti kita, ulun misalnya anak pertama, ulun benar memaksa anak kedua. Misalnya ulun atasan, ulun berhak memaksa bawahan. Itu sebenarnya ilusi, ternyata tidak sesuai. Ya, memaksa itu adalah apa namanya? Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi tidak, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi paksaan. Terus lanjut bu. Nah ini ada bagiannya. Stimulus respon, teori kontrol. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita berada di mana Bapak Ibu? Stimulus respon kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut kita semua orang melihat hal yang sama, sedangkan setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda kan? Nah, jadi yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar mengenal sama dengan kita. Kadang kita begitu. A, B, C anak murid kita harus menurut kita harus berkenal sama. Jadi kita berpikir, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ternyata kita harus memahami pandangan siswa masing-masing. Misalnya siswa ini pandangannya beda sama siswa yang A. Jadi harus kita pahami saja. Kita pahami. Kadang-kadang ada masalah di diri siswa itu tersendiri sehingga dia mempunyai masalah untuk belajar. Respon saya bisa mengontrol orang lain. Kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Lanjut saja bu. Disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran saja Bapak Ibu. Jadi disiplin itu bukan paksaan, tapi kesadaran dari seseorang. Kalau kita disiplin, tidak ingin mengharapkan teguran, tidak ingin mengharapkan imbalan, hanya kesadaran kita, pasti disiplin itu tidak akan terjadi kegagalan. Ya. Karena itu dari diri kita sendiri, bukan dari ancaman, hukuman, atau imbalan atau penghargaan. Nah, gitu makna dari disiplin positif. Lanjut. Nah, ini makna disiplin yang sebenarnya. Jadi disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Saya sendiri juga meyakini dulu bahwa disiplin itu sering berhubungan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau nggak disiplin juga, ya kita adakan
hukuman konsekuensi ya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Dalam budaya kita makna disiplin maknanya menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepada Tuhan. Ya. Kita sering menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya kan? Kita misalnya didisiplinkan oleh atasan kita merasa tidak. Sering disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Benar nggak itu? Lo merasakan begitu? Tapi ketika kita disiplin hadir dari diri kita sendiri, pasti kita merasakan kenikmatan dari disiplin tersebut. Lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Ya, yang kita pakai adalah profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan ini tahap yang kedua tadi ya, dari disiplin positif tadi. Yang pertama paradigma, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Lanjut Bu. Kemudian kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Belum juga baru tahu ini. Ini adalah hal yang sangat penting yang kita ketahui. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu. Benar. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu kebutuhan kita. Yaitu kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi siswa kita itu ada 5 kebutuhan dasar ini. Kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, pasti siswa kita itu bermasalah. Ada ketidaknyamanan kita mengajar terhadap siswa kita, karena siswa kita tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Coba bukan dulu. Nah, misalnya siswa kita itu yang pertama bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Misalnya siswa kita belum makan, datang ke sekolah, pasti dia tidak bersemangat untuk belajar. Kita tegur kan, kamu kenapa belajarnya itu nggak semangat? Dia malu, dia bilang. Sebenarnya dia tidak makan di rumah, entah mengapa gitu. Apakah orang tuanya nggak ngasih atau gimana? Kasihan kan? Karena kita sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kita mulai sekarang menebak-nebak sesuai apa yang masalahnya. Apakah belum makan dia atau tidak dikasih jajan, sehingga pelajarannya tidak benar-benar. Ya. Makanya ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar ini. Kasihan kan dia sudah dianggap makan, kita tegur lagi, terus dapat next briefing lagi misalnya. Kasihan. Kemudian kasih sayang. Kadang siswa kita itu, Bapak Ibu, kita kita mengasihi yang satu, kadang yang satu ngambek, tapi dia tidak menampakkan bahwa dia itu, saya sebenarnya belum pengen juga Bu dikasihi kayak si A. Berarti kebutuhannya tidak terpenuhi juga dari kita, atau dari rumah dia memang tidak dikasih sayang oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya ada yang dari program itu juga mengganggu pelajarannya Bapak Ibu. Dia kurang kasih sayang. Siapa yang menggantikan kasih sayang? Kita.
Kalau kita berikan kasih sayang, dia bersemangat, pelajarannya lebih bagus. Ya. Sudah juga kita dapatkan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Siswa itu, manusia itu perlu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah. Jadi siswa itu juga tidak ingin pelajarannya itu saja. Dia juga ingin bebas, misalnya kita melihat dunia luar atau apa itu ya, menurut model ini. Dan ulun juga sudah terbesit di pikiran untuk nanti melaksanakan pembelajaran di luar kelas supaya mereka merasa tidak terkekang gitu lah, ada kebebasan. Kemudian kesenangan, bermain, nomor, antusiasme, tertawa. Jadi kadang kita, mungkin ibu sudah nih semuanya bikin bermain, bikin nomor, bikin anak-anak tertawa, itu sudah bagus bu. Tinggal kita tingkatkan lagi. Kemudian penguasaan ya. Kadang siswa itu ingin berkuasa di dalam kelas. Kadang ada yang keluyuran sama mati. Dia mau menunjukkan bahwa dirinya berkuasa. Ya kan, Bu? Dia ingin berikan. Ketika kita tegur, si A tolong jangan terlalu jangan temannya, jangan keluyuran. Dia lebih merasa diperhatikan, merasa dinampakkan kekuasaan. Gitu. Siswa itu banyak yang kayak gitu. Karena kebutuhan penguasaannya itu tidak terpenuhi. Jadi 5 kebutuhan ini bahan kita untuk menganalisa masalah-masalah siswa. Mudah-mudahan nanti kita terapkan di dalam kelas. Lanjut. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat psikologis. Misalnya kesehatan, rumah, makan, biologis, gitu. Sudah tadi menjelaskan lagi kebutuhan itu. Lanjut, kebutuhan kasih sayang. Nah, tadi sudah juga menjelaskan panjang lebar kebutuhan kasih sayang. Lanjut aja oke. Kebutuhan penguasaan sudah juga tadi menjelaskan. Kebutuhan kebebasan sudah. Lanjut aja bu. Kesenangan sudah bu. Lanjut. Motivasi. Nah sekarang ini yang keempat kayaknya tadi, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki motivasi dalam perilakunya. Misalnya ulang ini melakukan kegiatan ini, apa motivasi ulang? Motivasi ulang ingin memenuhi tugas ulang sebagai guru ulang. Apa motivasi pemerintah tentang tugas ulang? Motivasi pemerintah adalah ingin merubah paradigma seorang pendidik supaya sesuai dengan filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang ulun jelaskan tadi dari awal sampai akhir nanti. Jadi motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada di dalam diri kita atau diri siswa itu motivasinya menghindari ketidaknyamanan. Misalnya di dalam mereka merasa tidak nyaman misalnya, dan mereka harus melakukan, itu motivasinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalnya ini anak-anak kalau selesai menjalankan tugas sebelum waktunya dikasih permen, ya motivasinya hanya untuk itu. Kalau enggak, misalnya dikasih hukuman, ya kan? Imbalan atau penghargaan, misalnya dikasih permen atau dikasih bintang, ya itu motivasi dari seorang. Itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Dia aktif dalam jangka pendek saja untuk motivasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, motivasi intrinsik. Ini dalam diri sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang paling baik dari siswa kita. Jadi bagaimana kita menciptakan motivasi itu kepada siswa?
Makanya kita harus tahu alur-alurnya, tahu 5 kebutuhan dasar tadi, tahu paradigma tadi, supaya menjadikan motivasinya intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Dan motivasi itu adalah jangkanya panjang. Tidak ada gurunya dia tetap disiplin, ada gurunya dia tetap juga disiplin. Ya. Seperti kita juga kan, mudah-mudahan kita nanti motivasi ini ya Pak, Bu ya. Gila juga masalah deh, bukan hanya bulan saja gitu. Lanjut. Kemudian Jair Gessen, ya kan? Gessen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi. 1 untuk menghindari, tadi sudah menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini atau harga orang lain. Yang ketiga untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita percaya misalnya kalau kita disiplin kita akan mendapatkan keberkahan. Untuk kita sendiri kita meyakini motivasi kita itu dalam diri kita itu motivasi yang terbaik. Ya, lanjut. Untuk menghindari ketidaknyamanan berhubungan adalah tingkat motivasi terendah. Karena kalau tidak ada hukuman, kalau tidak ada orang yang menghukum, dia tidak melaksanakan. Karena ini masuk motivasi ekstrim dari luar saja motivasinya, bukan dari dalam diri. Lanjut Bu. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga kurang lebih ya, nama yang satu tadi. Kalau nggak ada penghargaan berarti tidak melaksanakan. Kalau tidak ada imbalan juga tidak melaksanakan. Makanya ada istilah guru itu adalah seorang yang tanpa tanda jasa ya Bu ya. Apalagi guru dari Kemenang itu Bu, slogannya ikhlas beramal. Jadi digaji atau enggak, dia tetap mengajar. Pengalaman ulun dulu mengajar di madrasah itu honornya cuma 250.000 per bulan. Ya, kelas beramal. Yang ketiga Bu, yang ketiga saja. Motivasi dari dalam diri sendiri. Kita meyakini dan mempercayai nilai-nilai itu adalah berharga. Nah ini motivasi yang paling baik. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa orang yang seperti apa saya melakukannya. Misalnya kita meyakini bahwa seorang guru penggerak misalnya meyakini bahwa kedepannya akan menjadi baik, karirnya tinggi. Saya yakini apapun itu kendalanya, apapun itu tantangannya pasti kan dilakukan. Pasti, karena kita meyakini nilai-nilai itu nanti akan menjadi baik bagi diri kita sendiri. Ya, lanjut kuliah. Nah, ini tentang identitas sukses. Nah, jadi hukuman itu tidak menjadikan sukses. Yang jadi sukses adalah konsekuensi dan disiplin restitusi. Lanjut aja Bu. Nah, ini yang 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi selama ini kita sering melakukan semacam konsekuensi ya. Misalnya anak datang misalnya tidak tepat waktu. Konsekuensinya adalah tidak mendapatkan waktu istirahat. Itu konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, itu jenisnya hukuman. Hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi ini bagus, murid tidak dibuat nyaman. Kenapa? Murid diminta untuk benar mengetahui agar tidak menerapkan seseorang. Teman ya. Dan ulun yakin guru-guru kita ini
tidak pernah memberikan hukuman, hanya berikan konsekuensi. Coba yang berikutnya Bu, kita cek apakah benar jawaban kita. Benar nggak? Benar ternyata ya. Oke. Satu konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat adalah hukuman. Lanjut saja Ibu. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Sebelum 5 ini, Bapak Ibu kita breaking dulu Bapak Ibu supaya lebih semangat. Bu Sri, silakan Bu Sri. Ya. Nyanyi aja boleh Bu, ulang mau jogetnya boleh. Masukkan Bu bluetoothnya Bu ke sini. Sudah Bu, masuk bluetooth, sambungkan. Bu Sri, ayo maju Bu Sri. Iya Bu, berdiri ya. Sini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati tertawa. Ha ha. Kalau kau suka hati tertawa. Ha ha. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tertawa. Ha ha. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Ya, terima kasih. Saya kita tidak terlalu apa namanya. Ya, supaya kita lebih senang-senang aja. Karena slogan dari Guru Penggerak itu adalah karena program Guru Penggerak itu adalah salam dan bahagia. Nah, jadi bahagianya itu yang harus kita terapkan hari ini ya. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita membahas apa namanya tentang 5 posisi kontrol guru. Tadi sudah 5 kebutuhan dasar sudah kita ketahui. Kemudian 5 posisi kontrol lagi. Ini semuanya ada pada kita Bapak Ibu. Tinggal kita pilih mau yang mana. Ya. Yang pertama adalah posisi menghukum. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. 5 posisi kontrol ini harus dikuasai oleh seorang guru, apalagi seorang calon pemimpin. Ya, calon pemimpin harus mengetahui 5 posisi ini. Dan harus calon pemimpin berada di posisi manajer. Coba kita next. Ya. Nah, ini adalah daftarnya penghukum
membuat orang merasa bersalah, lemah, memantau, belajar. Coba kita lihat perbedaannya masing-masing. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir itu posisinya sebagai menghukum. Kalau membuat orang bersalah, ceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Belum pernah seperti itu. Dan menyesal. Ternyata Allah selama ini adalah membuat siswa ulang bersalah. Bersalah mereka dan mereka merasa bersalah, kasihan mereka merasa bersalah. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, membuatkan alasan untuk murid. Seperti teman, posisi kita seperti teman, itu sudah lumayan baik, seperti teman. Nah, ini ya, tolong kamu disiplin, karena kalau kamu disiplin, nanti bapak ini yang dimarahi kepala sekolah, ibu ini yang dimarahi kepala sekolah. Tolong ya, itu posisi teman tuh. Sudah posisinya ke teman, itu sudah lumayan bagus. Kemudian kalau memantau ini menghitung dan mengukur. Memantau ini menghitung, mengukur, terus apa peraturannya, itu pemantau. Kamu belajar benar. Aturannya apa? Coba lihat di papan, lihat di dinding peraturan kelas. Itu pemantau. Dan dia melihatnya secara objektif saja. Apa konsekuensinya? Itu pertanyaan. Kemudian bagaimana posisi guru itu yang seharusnya yang diharapkan oleh pemerintah, ya, yang diharapkan oleh pemerintah untuk seorang guru itu posisi yang mana? Yaitu posisi manajer. Yang pertama, manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada siswa yang salah, kita tanya, kenapa kamu melakukan misalnya mengambil makanan dari teman yang lain? Kenapa kamu mengambil makanan teman yang lain? Nah, karena kita sudah tadi menguasai 5 kebutuhan dasar. Tidak langsung kita marahi. Tanya dulu, misalnya manajer ini. Tanya dulu, misalnya kita ibu-ibu misalnya sudah berada di posisi kepala sekolah misalnya. Tanya dulu anak buahnya, kenapa kamu nggak hadir? Atau tanya dulu muridnya, kenapa kamu nggak hadir? Atau kenapa muridnya ngambil makanan-makanan? Ternyata dia tidak makan di rumah. Orang tua saya tidak menyiapkan makanan. Nah, kita tahu kita alasan dia melakukan itu berarti dia 5 bulan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, setelah menanyakan apa yang kita yakin, apa yang kamu yakini hal tersebut. Nah, setelah itu kita tanyakan lagi, kamu tahu nggak hal itu baik atau tidak? Itu dulu dari manajer. Baik atau tidak? Nah, ngambil makanan kawan, pasti dia jawab tidak baik pak. Kan dari diri sendiri kan yang mengetahui. Oh, tidak baik pak, tidak baik bu. Oke. Terus memperbaiki. Nah, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Terus menguatkan watak. Setelah kita tanya tidak baik, lalu kita berikan apa namanya stabil dulu. Kita stabilkan dulu keadaannya. Nah, itu nggak baik. Nah, kamu nanti bagaimana selanjutnya? Apakah masih enggak pak, enggak bu? Saya nanti dari rumah harus makan dulu. Nah, dari diri sendiri, memperbaikinya dari diri sendiri. Saya harus makan dulu. Dan kita kuatkan, bagus nak. Itu hal yang bagus. Dan kamu harus benar-benar sebelum sekolah kamu harus makan sehingga kamu tidak melakukan hal yang seperti itu. Tidak ada marah dari kita. Dan kita berhasil untuk mengatasi masalah tersebut tanpa harus menyakiti dia. Begitu juga seandainya nanti bapak ibu sudah menjadi pemimpin di suatu instansi, tidak perlu kita menampakkan kekecewaan kita terhadap
anak-anak buah kita. Misalnya anak buah kita izin atau gimana, nggak perlu kita kecewa, kita tanya dulu. Kita tanya dulu, kita analisa dulu apa kebutuhannya ini apa. Kemudian kita kuatkan dia. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kita semua jadi posisi manajer. Lanjut. Sudah aja Bu lanjut. Ini sudah menjelaskan. Ya, lanjut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada di sini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contohnya, hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu dilakukan oleh guru memakai dia sedang dalam posisi pemukul. Sering kita lihat kan di sinetron, dan hormat kepada bendera selama 1 jam. Berarti di sinetron itu dia memakai posisi pemukul. Nah, yang kedua adalah berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu buat kecewa bapak. Kamu, misalnya, namanya saya siapa Bu namanya Bu? Jaki. Kamu Jaki, berapa kali bapak tegur? Kamu masih saja jalan-jalan. Saya terlalu sering begitu sama Jaki. Iya. Berarti kita membuat kamu selalu buat kecewa, kamu membuat kecewa bapak. Jadi berarti kita berada di posisi bersalah. Ternyata kita selama ini ulun sendiri ya Bu ya, bukan sama guru-guru yang lain, ulun sendiri. Ternyata ulun selama ini sering di sini Bu, membuat merasa bersalah. Iya. Pada kenyataannya anaknya juga tidak merasa bersalah kan? Nah, berarti kita posisi ini kita harus meranjak ke posisi yang terbaik lagi ya. Coba Bu, posisi yang agak lebih baik Bu. Iya, sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak supaya terlihat semua kelas kita ini disiplin, tenang, supaya dilihat misalnya atasan bapak ini benar-benar ngajarin, bapak ini berhasil, tolong ya Nak ya. Nah, ini posisi teman. Lain kali jangan lagi jadi ya, tolong jadi jangan lain kali jangan lagi. Ini posisinya posisi teman. Ini sudah lumayan bagus ini. Kalau sudah sampai posisi ini kita tingkatkan lagi Bapak Ibu. Jadi posisi memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah berapa kali? Kamu tahu konsekuensinya? Setelah ini beli atribut di mana? Koperasi yang dijaga oleh siapa Ibu siapa yang jaga? Beli sama Ibu Lia misalnya, beli sama Ibu Siti. Terus mantap. Ini bagus Bu. Ya. Kamu sudah melanggar jadi kamu tidak pakai atribut terus sampai kamu harus beli atribut tanpa ada kata-kata yang lain, itu seorang pemantau. Yang ini sudah lumayan baik. Kemudian kalau sudah kita bisa memakai posisi memantau, kita tingkatkan lagi Bapak Ibu menjadi posisi manajer. Mudah-mudahan nanti kita setelah belajar ini kita jadi posisi manajer, sehingga semua teman-teman kita terkejut sama kita semua. Kita jadi manajer, kita manajer semua. Sehingga kita dipuji oleh atasan kita, dipuji oleh guru-guru di sekolah yang lain. Guru tenaga sari itu bagus sekali. Sehingga murid-murid di lingkungan sekolah ini yang di SDET kesini semuanya nanti datangnya. Karena gurunya bagus semua dalam posisi manajer. Ini apa kamu tahu kesalahan? Jadi sini. Kenapa Pak? Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Nggak tahu Pak. Karena sering melakukan kesalahan ya, dia nggak tahu. Tapi kalau siswa itu biasanya sini kamu tahu nggak? Yang apa yang kamu lakukan? Tahu Pak? Saya tidak pakai atribut Pak.
Nah, dia tahu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kita berikan pertanyaan kepada dia. Kita berikan dia penyelesaian tersendiri supaya dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu dari manajer. Sini, Jaki. Kamu nggak pakai atribut? Lupa Pak. Walaupun dia ingat. Ya, sini Jaki. Kenapa kamu nggak pakai atribut? Baju baru, nggak sempat jahit, buru-buru Pak. Jangan kita salahkan dulu. Kita tanya lagi, bagaimana jadi cara kamu nanti Senin depan untuk supaya bajunya lengkap atributnya? Bagaimana jadi? Nggak tahu Pak. Mudah-mudahan anak tidak seperti itu jawab. Pasti dia berpikir dulu. Ini Pak, nanti saya akan siapkan dulu atribut dari malam hari. Walaupun dia tidak laksanakan itu nantinya, tapi dia sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, ini posisi manajer. Makanya seorang pemimpin itu harus memiliki nanti posisi manajer. Makanya dari kementerian untuk seorang calon penggerak harus mengetahui lah minimal posisi kontrol manajer itu, sehingga misalnya ditunjuk jadi kepala sekolah atau jadi pengawas, dia tidak berusaha langsung langsung membuat kesimpulan tersendiri terhadap anak buahnya. Dia tanya dulu, mengapa ibu nggak hadir? Tanya dulu kan, ada kegiatan Pak, kegiatan ini ada yang nggak bisa dihindari. Sudah nggak apa-apa. Terus bagaimana Bu kalau sekolahnya kosong? Sudah saya pesankan teman-teman guru yang lain untuk mengisi. Kan bisa sendiri menyelesaikan masalah. Kalau semua itu gurunya posisi kepala sekolahnya juga semua begitu, terjadilah lingkungan disiplin positif, tidak ada yang disalahkan, gurunya juga tidak menyalahkan pemimpinnya. Itu yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga tidak ada terjadi benturan antara pemimpin dan yang dipimpin. Iya Bu, paham? Nah, enak kan? Kalau sudah kita paham berarti enak. Lanjut Bu. Ini apa namanya? Ini materi asli ya. Materi asli ini dari yang mau belajar, bukan ada mata-mata tersendiri ya. Walaupun ada punya juga seperti ini loh, sampaikan ya. Gak ada apa-apa. Iya, ini asli materinya. Kemudian dari posisi kontrol, contoh ya, ini contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa Bapak Ibu? Pengkong, pemantau, tak aja. Saya kecewa. Buat orang bersalah ya. Saya kecewa sekali. Karena kamu sudah 1 minggu tidak hadir sekolah. Saya kecewa sekali. Itu menurut kita benar. Ya, kita kadang sudah beberapa macam cara kita untuk menyadarkan siswa. Sampai saya kecewa berarti sama kamu sudah berapa kali tidak hadir. Sebenarnya itu cara saya terakhir tuh. Sebenarnya untuk menyadarkan siswa. Sebelumnya itu cara saya terakhir. Tapi setelah pelajari ini ternyata itu belum cara terakhir. Itu hanya posisi ya kedua ya. Belum lagi posisi teman. Ternyata itu ya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi apa ini? Merasa bersalah juga kan? Iya. Kamu tidak pernah benar malah dia merasa bersalah. Lanjut Bu, posisi merasa bersalah. Lanjut Bu. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Nah, ini posisi di mana? Manajer atau pemantau? Manajer. Diberikan kesempatan dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dia malu kalau sudah bukan aja lah, misalnya ditegur oleh atasan,
Pak Daud. Ya, kenapa terlambat terus? Ini bukan apa-apa lah, ini urusan seorang nih. Pak Daud, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Ulun bahaya dari Jantung sampai ke sini jaraknya Pak 16 km. Sehingga di jalan itu kadang ada macet. Walaupun di sini gak ada macet kan, kadang ada gitu nah ya, mobil truk itu yang gitu, itu mengganggu juga bu kita. Kita utamakan keselamatan sehingga terlambat. Itu Pak jawaban kita kalau sebagai Pak Daud. Ternyata kepala sekolah itu dipintar dari Pak Daud. Dia berpikir, kamu kenapa nggak pagi-pagi ya turun? Nah, gitu lagi kan? Nah, sebenarnya itu yang diharapkan pemimpin untuk kita. Oh ini Pak, mulai esok Pak, mulai pagi-pagi dan nah sebenarnya itu yang diharapkan sini. Jadi menyelesaikan masalah kita sendiri. Boleh cerita lagi dari seorang. Kemudian terus, ayolah bapak demi bapak ibu, sisi. Nah, ini seperti teman kita nah. Ayo bang, beliau bang ini ke bapak berapa berita itu. Ayo teman nih. Nah ini posisi teman. Jadi temannya enak loh, sudah enak nih, jadi teman. Sudah lanjut nih. Kemudian kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Boleh pasti tahu nah, bapak sudah, ibu-ibu sudah tahu nih pikirannya posisi apa? Posisi kontrolnya apa? Memantau kan, manajer kan, pernah membuat bersalah dan menghukum. Kalau berpikir secara objektif saja, apa yang tergaris apa aturan itu berarti memantau. Ini memantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilainya jika tidak mengerjakan tugas. Itu memantau. Sesuai apa yang aturan. Nah, kalau dia cuma tugas, berarti dia nilainya tidak baik, tidak bagus. Ini posisi pemantau. Lanjut Bu. Kemudian ini adalah tahapan yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Yang sebelumnya yang sering kita ketahui adalah peraturan kelas. Sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu konteksnya mengarah kepada lomba dan mengarah juga kepada hukuman ya Bu. Karena kalau ada peraturan biasanya ada hukuman. Dan peraturan itu dibuat oleh orang yang membuat peraturan. Sedangkan keyakinan kelas dibuat oleh warga kelas tersendiri. Misalnya warga kelas ini meyakini bahwa kita harus datang tepat waktu masuk kelas. Semuanya meyakini dan semuanya menandatangani. Itu dari warga kelas. Dan itu dilaksanakannya karena yang membuat dia. Pertama, yang kedua misalnya dalam keyakinan kelas itu kita harus menghargai satu sama lain. Artinya kalau menghargai berarti antara siswa satu dengan siswa satu tidak mengganggu, ya kan? Tidak ribut, itu menghargai. Keyakinannya itu. Kemudian keyakinannya itu ditempel dan diyakini. Itu namanya keyakinan kelas. Yuk, lanjut. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Hormati gurumu, bukan lagi peraturan kelas, tapi sekarang keyakinan kelas. Hormati gurumu, kan dari siswa sendiri bikin tidak berkata kotor. Itu dari siswa juga, yakin sopan santun, saling menghargai, saling menolong, fokus belajar. Sekarang begitu Bapak Ibu yang diharapkan untuk menjadikan budaya di kelas atau budaya sekolah itu menjadi positif adalah
adalah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Jadi mudah-mudahan nanti kita praktikkan sama-sama. Setiap kelas itu membuat keyakinan kelas. Lanjut Bu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebelum dibikin harus dibentuk dulu bersifat apa? Abstrak, berupa pernyataan universal. Ya, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar terhilang, agar mudah diingat, tidak terlalu panjang. Terus mudah ya ini tersambung sih. Mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang membuat adalah semua warga kelas dilibatkan dan membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah ini contohnya. Contohnya keyakinan kelas, ini draftnya. Nanti dibikinnya apa namanya? Setelah draft dibikin finalnya. Yang benar-benar misalnya di kertas, karton itu bikin kelas. Tadi Bu, yang salah. Itu kita validkan dulu, apakah dia salah ya, dia merasa salah, validasi dulu. Yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan. Nah, itu alurnya, tahapan-tahapan dari segitiga eksekusi. Lanjut Bu. Kemudian kita mulai dari menstabilkan identitas. Kalau ada siswa yang salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa itu bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan mereka itu berdasarkan prinsipnya. Apa yang harus kita katakan kepada siswa kalau mereka berbuat salah? Berbuat salah itu wajar. Bukan wajar harus dilakukan terus, enggak. Kita ini dalam rangka untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama dulu gini dulu. Wajar aja kamu itu salah ya nak. Tidak ada manusia yang sempurna itu. Tidak ada nak manusia yang sempurna. Supaya dirinya itu tidak merasa salah. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak juga waktu kecil juga pernah seperti itu. Tapi jangan sampai di situ saja. Jangan sampai di situ saja berarti. Kalau berarti sampai di situ, dia nanti selalu melakukan kesalahan. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, setelah itu, misalnya ada dua orang bertikai. Bapak tidak mau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak ingin tahu bagaimana solusinya kalian untuk memperbaiki kesalahan kalian. Tuh. Kamu berhak merasa begitu. Ini bagi yang teraniaya misalnya. Misalnya si A teraniaya dari si B. Si A melakukan semacam kegiatan fisik misalnya, atau merebut bukunya sendiri. Nangislah temannya tadi. Nah, kamu berhak mengambil buku kamu sendiri. Nah, gitu. Itu dari menstabilkan identitas. Lanjut Bu, tahap yang kedua Bu. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan salah. Setelah itu kita validasi tindakan dia itu sebenarnya salah. Setelah kita bilang dari kamu tidak, kamu wajar. Tapi setelah itu kita validasi. Bersama prinsip tidak berlaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanya alasannya ini sesuai dengan kebutuhan tadi juga ya, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Gini maksudnya, dia mengambil makanan temannya. Apa alasan kamu mengambil makanan? Tapi dia bisa melakukan lebih buruk dari hal itu. Misalnya setelah mengambil makanan temannya, dia memukul lagi temannya. Syukur-syukur dia hanya mengambil saja. Ini bagi yang kamu patut bangga karena telah mengikuti sesuatu yang ini bagi yang teraniaya. Misalnya dia melindungi milik dia sehingga dia melakukan misalnya
menegur atau memukul, dia mempertahankan dia. Ya, mereka melakukan karena pertahanan suatu yang penting bagimu. Ini dulu kita validasi dulu. Sebenarnya dia itu melindungi hak dia, tetapi dia salah. Dia memukul, dia salah. Ya Pak, saya salah. Terus yang ketiga, hal yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terus ini kan sudah kita buat tadi keyakinan kelas. Tanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Setelah dia mau kesalahan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu tidak laksanakan? Misalnya saya Pak tidak melaksanakan keyakinan kelas saling menghargai. Saya tidak melaksanakan disiplin. Dia sudah yakin dia melakukan kesalahan. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Tanyakan lagi. Nah, kalau soal itu berarti menurut kamu gimana? Ya Pak, saya harus melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Saya harus menjadi orang yang seperti keyakinan kelas kami buat Pak. Dia sadar sendiri. Dari tahapan ketiga ini selesailah masalah tersebut. Wow, Bapak. Lanjut. Ini video lagi Bapak. Video apa namanya? Ini tentang kesalahan siswa. Dan ini sudah saya praktikkan tentang segitiga restitusi. Dari SDN Talagasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Baru. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, di pagi hari yang cerah sebelum masuk ruang kelas, terjadi keributan di muka kelas. Dua orang siswi sedang bersitegang. Satu di antara mereka yang bernama Ayah menangis karena rambutnya ditarik-tarik oleh Made. Berikut adalah skenario Ini yang sudah saya demonstrasikan sama Made. Mungkin Bapak kenangan Bapak ini. Tadi Bapak dapat laporan dari teman-teman. Waktu sudah masuk kelas, katanya kamu menarik rambut saya hingga mendorong. Betul atau tidak? Menurut Made itu perbuatan yang salah atau benar? Nah, sebenarnya berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada seorang pun manusia yang luput dari kesalahan. Yang terpenting di sini Made, bagaimana kita menyadari akan kesalahan kita perbuat dan kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Nanti dengan kita
Nah, betul sekali. Keyakinan keras itu kan kita sepakati bersama. Jadi kita harus melaksanakannya. Itu terkeren. Oh, salah sepertinya. Jadi kita beri apresiasi. Nah, minta maaf kepada ayah yang bagus sekali. Keyakinan keras seperti apa yang ingin kamu buatkan nanti? Masya Allah, alhamdulillah, kamu memang murid yang baik. Nah, kalau begitu sekarang Bapak persilakan kamu untuk meminta maaf kepada saya. Itu saja cara menyelesaikan masalah. Santai gitu ya. Ibu. Nah, Kasus ada kasus yang berbeda. akhir-akhir ini, Fadl kebingungan dengan kelakuan Mandi. Hati lagi Dari ternyata. ketiga, dia sering terlambat masuk kelas. Setelah ditelusuri oleh teman-temannya, ternyata Mandi terlambat makan di kantin sekolah, sehingga berimbas terlambat masuk ruang kelas. Berikut adalah penyelesaian masalah berdasarkan skenario segitiga restitusi. Silakan dulu, Mandi. Mandi. Iya. Kenapa kamu sering terlambat masuk kelas? Apa teman-temanmu kamu telah melakukan itu ya? Nah, Adik, tidak apa-apa. Kamu tidak salah kok. Jadi jangan disalahkan dulu. Tidak apa. Pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang Bapak mau bertanya, apa alasan kamu Kita tanya alasan dulu. melakukan hal ini? Nah, ternyata Madinya belum makan di rumah. Oh begitu. Iya. Hanya saja nanti bangunnya lebih pagi lagi. Nah, gitu kan dia menyelesaikan. juga. Bangunnya lebih pagi. Dan kamu untuk makan gantinya sehingga tidak terlambat lagi masuk kelas. Bagaimana? Nah itu baru mantap. Kita berikan profesi yang baik. Apa yang akan kamu lakukan? Dan tanyakan lagi apa yang mau lakukan besok. Keyakinan kelas seperti apa yang ingin kamu lakukan? Nah, dia mengingat keyakinan kelas yang sudah dia buat. Masuk kelas yang tepat waktu. Alhamdulillah, kamu memang murid yang disiplin. Semoga kamu orang yang pertama ada di sekolah besok ya. Jadi kita berikan semangat supaya dia menjadi orang yang pertama masuk kelas setelah dia terlambat. Itu Bapak Ibu caranya menerapkan segitiga restitusi. Menurut saya, praktek segitiga restitusi dapat memberikan kesadaran diri dalam diri untuk bisa berperilaku baik atas dasar kesadaran diri. Segitiga restitusi memberikan pengalaman yang sangat baik untuk dapat terbuka menggunakan dasar dari tindakan pelanggaran yang dilakukan dan memberikan pilihan solusi. Segitiga restitusi dapat mengeluarkan kartu siswa. Segitiga restitusi dapat menjadi solusi dari permasalahan di sekolah atau disiplin fisik. Salam dan bahagia guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Nah, itu surganya tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Slide yang terakhir itu masih ada slide. Slide 51. Penuntut, nah dalam penerapan program disiplin positif, undangnya guru pendidikan dan kepribadian profesional
dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai standar nasional. Slide terakhir, Bu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Biasa kita sudah berakhir. Untuk menutup acara ini, mohon akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu.